Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Hari ini kita dapat bertemu meskipun secara daring. Pertemuan hari ini sengaja Bapak rancang dengan direkam dengan harapan materi ini bisa dipelajari oleh mahasiswa, bisa dilihat oleh mahasiswa pada saat kapanpun dibutuhkan. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang penyusunan skripsi. Ini tadi sudah disiapkan untuk keluar semuanya, tapi ternyata hari ini harus diklik secara manual, ya mudah-mudahan tidak mengganggu. Ya, jadi hari ini pembahasan kita adalah tentang penyusunan skripsi. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian akhir dari proses studi mahasiswa. Setelah mahasiswa memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing di dalam pembuatan usulan penelitiannya. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang komponen-komponen di dalam usulan penelitian. Di dalam usulan penelitian terdapat 3 bab yang harus disusun oleh mahasiswa untuk dapat nanti digunakan pada saat melakukan penelitian lapangan. Ketiga bab itu terdiri dari pendahuluan, bab 1 ya. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Pada bab 1 pendahuluan, sebagaimana dengan pembahasan sebelumnya, terdiri atas beberapa subbab. Subbab pertama yaitu tentang latar belakang masalah. Subbab kedua tentang perumusan masalah. Subbab ketiga tentang maksud dan tujuan penelitian. Subbab keempat tentang kegunaan penelitian. Dan subbab 5 menyangkut kerangka pemikiran dan hipotesis. Selanjutnya pada bab kedua membahas tentang tinjauan pustaka. Sedangkan pada bab ketiga berisikan subbab tentang desain penelitian, kemudian subbab tentang operasionalisasi variabel, kemudian tentang teknik penarikan sampling, kemudian tentang prosedur dan pengumpulan data, dan subbab terakhir yaitu tentang metode analisis data. Nah, selain 3 sub
selain 3 bab tersebut di dalam usulan penelitian juga terdapat daftar pustaka dan diakhiri dengan daftar kuesioner. Nah, itu tadi adalah tentang materi usulan penelitian. Nah, apabila usulan penelitian ini sudah disetujui oleh dosen pembimbing, kemudian telah diseminarkan oleh mahasiswa, telah dilakukan uji terhadap usulan penelitian tersebut, ya, di dalam ujian usulan penelitian, maka mahasiswa melakukan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian lapangan itu yang kita biasa sebut sebagai hasil laporan penelitian, yang untuk mahasiswa tingkat sarjana biasa kita sebut sebagai skripsi. Nah, skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa tingkat sarjana yang membahas tentang hasil penelitian sesuai kaidah penelitian. Terdapat 2 tujuan di dalam penyusunan skripsi. Yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa program sarjana tentang bagaimana berpikir ilmiah dan logis mengenai sesuatu fenomena tertentu dan menyajikannya secara terstruktur dan sistematis. Dan tujuan yang kedua adalah memadukan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa dalam memahami, menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan permasalahan dan pemecahan masalah sesuai dengan bidang ilmu yang kita tekuni. Nah, di dalam proses penyusunan skripsi ini, antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain bisa terdapat hal yang sama, tetapi juga bisa jadi ada hal-hal yang berbeda. Namun demikian, secara umum semuanya mengikuti kaidah-kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian bagaimana format skripsi tadi? Nah, format skripsi tadi ini terdiri dari komponen-komponen yang mungkin oleh mahasiswa sudah dikenal. Ya, ada cover skripsi, ada lembar pengesahan, ya, pernyataan orisinalitas, ya, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, ya, daftar lampiran, kemudian ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, kemudian diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran. Nah, secara per halaman ini dapat Anda lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah cover luar dari sebuah skripsi. Dalam cover ini, paling atas itu adalah judul penelitian. Ya, judul penelitian disusun sedemikian rupa, ya, menggunakan huruf kapital, ya. Jenis fontnya adalah Times New Roman, ukurannya 12. Kemudian di bawah judul penelitian terlihat itu ada kata-kata skripsi. Ya, kemudian di bawahnya lagi penulis skripsi. Ya, ada kata-kata oleh, kemudian nama yang membuat skripsi, diikuti dengan nomor pokok mahasiswa, kemudian logo dari Fakultas Pertanian, dan di paling bawah itu ada kata-kata program studi agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Bali Bandung. Kemudian tahun skripsi tadi diterbitkan. Tahun skripsi disetujui oleh dosen pembimbing. Ini cover luar. Nah, setelah cover luar, di sebelah dalam ada yang disebut cover dalam. Nah, berbeda dengan cover luar, pada cover dalam, ya, di bawah kata-kata skripsi ada tulisan. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bali Bandung. Nah, ini adalah cover dalam. Kemudian di halaman berikutnya adalah lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan isinya seperti demikian, formatnya juga seperti ini. Nah, ini bisa Anda gunakan sebagai acuan apabila nanti Anda sudah di dalam menyusun skripsi. Ini lembar pengesahan, ya, berisi judul skripsi, nama penyusun skripsi, nomor pokok mahasiswa, dan program studi. Kemudian di bawahnya menyetujui dan mengesahkan, ya, oleh Ketua Komisi Pembimbing dan anggota Komisi Pembimbing, dan diketahui oleh Dekan Fakultas Pertanian. Paling bawah adalah tanggal lulus ujian sidang komprehensif. Ini lembar pengesahan. Kemudian di skripsi juga ada pernyataan, ya, pernyataan yang menyebutkan bahwa skripsi ini adalah orisinil dibuat oleh mahasiswa. Artinya apabila mahasiswa melanggar tidak orisinil skripsi ini, maka bisa jadi ada sanksi yang akan mahasiswa terima. Ini pernyataan orisinalitas. Ya. Berikutnya adalah kata pengantar. Kira-kira seperti ini, ya, bentuk dan format kata pengantar. Kemudian daftar isi. Ini mohon maaf, ini titik-titik biru ini harusnya tidak tercetak di sini. Ini karena ini ambil saja ya dari contoh skripsi mahasiswa. Ini kurang rapih gitu ya. Jadi ada yang tidak sesuai sehingga akhirnya muncul seperti ini. Tetapi pada saat di print ini tidak kelihatan gitu ya. Ini daftar isi. Kemudian setelah daftar isi ada daftar tabel. Lihat pada daftar tabel, ya, di bawah itu ada nomor, ya, itu nomor tabel. Ya, kemudian di sebelah tengah ada judul, maksudnya adalah judul tabel, dan di paling ujung kiri ada halaman. Ya, penulisan tabel itu menggunakan satu spasi, ya, fontnya sama, Times New Roman, sedang antar tabel itu spasinya 2. Anda bisa lihat, ya, untuk satu tabel itu spasinya 1. Ya, jadi jaraknya relatif dekat. Kemudian antar judul tabel itu spasinya 2, gitu ya. Berikutnya adalah daftar gambar, ya. Apabila ada gambar di dalam skripsi, maka perlu ada daftar gambar. Ya. Susunan penulisan daftar gambar juga hampir sama dengan susunan penulisan daftar tabel, ya, terdiri dari ada nomor, ada judul, kemudian ada halaman. Yang berikutnya adalah daftar lampiran. Nah, ini lampiran umumnya terletak setelah hasil penelitian selesai atau setelah daftar pustaka. Jadi lampiran itu biasanya paling belakang. Nah, karena ada lampiran di belakang skripsi, maka di skripsi tadi juga harus ada daftar lampiran.
Ya, daftar lampiran disusun hampir sama dengan daftar tabel maupun daftar gambar. Di sana ada nomor, ya, ada judul, ada halaman, kemudian untuk satu judul lampiran itu 1 spasi dan antar judul lampiran 2 spasi. Ya. Berikutnya ini contoh dari bab pertama pada skripsi. Jadi bab pertama skripsi, ya, berisi pendahuluan. Ya. Di bawahnya subbab yang pertama, ya, karena babnya bab pertama maka subbabnya juga 1, ya, 1.1 latar belakang. Ya, jadi ini 2 spasi semua. Kemudian pada halaman kedua, ya, ini juga sama seperti demikian. Begitu juga nanti dengan halaman ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Pada halaman bab itu mengikuti pola yang halaman pendahuluan ini. Ya. Jadi bab itu selalu berada di dalam satu halaman tersendiri. Ya. Nah, ini adalah format penyusunan skripsi. Adapun substansi tentang hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran nanti akan kita bahas di dalam pertemuan kita berikutnya. Bapak kira sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini tentang penyusunan skripsi. Meskipun secara singkat, mudah-mudahan mahasiswa dapat memahami dan memberi bekal awal agar nanti pada saat Anda harus menyusun skripsi sudah mempunyai acuan yang biasa digunakan di Fakultas Pertanian Universitas Bali Bandung. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya untuk kita semua. Selamat berjuang untuk penyelesaian studi. Mudah-mudahan sukses selalu menyertai kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.